Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Sri Mulyono dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Telah hadir bersama saya salah satu pelaku Panwas yang saat ini menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang Bapak Romat Basuki. Selamat siang Mas Mul. Ya. Sebelum kita masuk, perkenalkan diri dulu Pak Romat. Terima kasih. Nama saya adalah Romat Basuki. Saya asli Sukoharjo dan saya adalah salah satu pelaku kepengawasan di Kabupaten Sukoharjo, terutama pada waktu 2017 itu saya menjadi Panwas, bahkan bisa dikatakan Panwaskap terakhir sebelum menjadi permanen tahun 2018 gitu. Mungkin itu perkenalan singkat saya, ya. Mas. Dalam proses pembentukan Panwas niku Pak nggih. Seleksinya Panwas itu seperti apa nggih tahun 2017 nih? Iya. Jadi pada waktu masih di Panwas ya, seleksi Panwas itu kita pada waktu masih mengalami yang namanya itu tes yang masih manual. Artinya belum ada yang namanya itu komputer asisten tes dan sebagainya, CAT itu belum ada. Jadi kita masih menggunakan tes terus biasa. Kemudian juga kita mengadakan psikolog tes, kemudian juga interview dan sebagainya. Hampir sama dengan tes-tes Panwas sebelumnya lah, kan dikatakan seperti itu. Kemudian kalau di Bawaslu itu lain lagi kan seperti itu. Pada waktu saat itu ya Pak ya, itu siapa yang menyeleksi Pak? Pada saat itu yang menyeleksi adalah tim sel yang dibentuk kalau tidak salah itu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya. Jadi pada waktu itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah masih 3 orang pada waktu kita menjadi Panwaskap itu. Jadi pada saat itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu ada Bu Juhana, kemudian Pak Dr. Teguh dan Pak Aban. Sebelum kemudian Pak Aban kemudian menjadi Ketua Bawaslu RI kan seperti itu. Jadi yang istilahnya tim sel yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kalau yang terpilih di Panwas saat ini itu siapa aja Pak? Jadi pada saat itu Panwas itu masih 3 orang ya Mas Mulya. Jadi yang terpilih pada saat itu kebetulan adalah saya sendiri, kemudian juga ada Mas Bambang Muryanto dan juga Mas Eko Budianto. Jadi ketiga-tiganya itu laki-laki semua dan seperti itu. Pada saat niku nggih Pak nggih, yang tim sel dibentuk oleh Bawaslu Provinsi nggih Pak? Seingat saya seperti itu, seingat saya. Gitu. Waktu yang melantik itu dari siapa ya Pak? Kalau pada waktu pelantikan itu kita dilantik oleh Bawaslu Provinsi. Jadi Panwas itu dibentuk oleh Bawaslu Provinsi, kemudian yang melantik itu adalah Bawaslu Provinsi, dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Setelah dilantik ya, Panwas terpilih itu hal pertama apa yang dilakukan dan apa yang menjadi PR Panwas saat itu Pak? Jadi memang pada saat kita setelah dilantik, yang pertama yang pasti yang dilakukan adalah konsolidasi internal ya, karena bagaimanapun meskipun kita itu sebelumnya sudah kenal, tetapi kan kita belum secara intim, maksudnya belum secara lebih dekat mengenal, misalnya saya dengan Mas Bambang, saya dengan Mas Eko, begitu juga mereka berdua dengan saya, sehingga kita konsolidasi internal. Nah kemudian setelah itu, kemudian kami berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Sukoharjo, terutama stakeholder dari pemilu atau pilkada itu sendiri, ada partai, kemudian juga ada dengan pihak Forkompinda, kemudian juga bagaimana kita membentuk kesekretariatan kan seperti itu. Itu yang pertama kali kami lakukan setelah kami dilantik kan seperti itu. Waktu jenengan komunikasi dengan stakeholder kepemiluan nggih. Ya. Bagaimana pola hubungan Panwas saat itu dengan stakeholder, Pak? Maksudnya pola hubungan yang bagaimana ini? Karena kalau kami jelas kami berkomunikasi dengan mereka menyambut baik kan. Artinya bahwa kalau dalam Pilgub 2018 kami pada waktu menjadi Panwaskap itu kita tidak terbebani dengan anggaran, karena anggaran itu dari APBD Provinsi Jawa Tengah kan seperti itu.
Dan pada saat kita berkomunikasi dengan mereka ya normal-normal aja, silaturahmi dan sebagainya, memperkenalkan diri, karena bagaimanapun juga kami orang baru kan seperti itu. Dan mereka menerima secara terbuka, termasuk dengan orang-orang teman-teman dari partai politik, kemudian dari tokoh masyarakat itu. Jadi bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan semua pihak yang ada di Kabupaten Sukoharjo kan seperti itu, dengan harapan bahwa kehadiran kami itu bisa diterima oleh mereka, dan itu akan mempermudah tugas-tugas kita nanti dalam pengawasan kan seperti itu. Nah, apa saja program unggulan dari Panwas saat itu, Pak? Yang pasti kalau program unggulan pada saat itu kita jelas mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kepengawasan ya. Tapi memang pada waktu itu karena mungkin Panwaskap itu masih bersifat ad hoc 1 tahun, jika belum secara spesifik. Karena apa? Karena kita pada waktu menjadi Panwaskap itu sudah disibukkan dengan pekerjaan kepengawasan kan seperti itu. Artinya kita lebih fokusnya bagaimana kita bisa menjalani tugas dan tupoksi kita sebagai pengawas di lapangan, dan masa kerja kita kan cuma 1 tahun Mas, gitu kan. Jadi yaitu selain kita juga bertugas pengawasan, tapi kita juga mensosialisasikan terutama memang terkait dengan aturan-aturan itu, aturan-aturan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan akan dilakukan oleh tim-tim atau yang sedang berkompetisi pada saat itu. Jadi memang belum spesifik kita membuat program apa, kemudian ada apa dengan bagaimana kita membentuk komunitas dan sebagainya. Belum sampai ke situ, karena memang fokus kita pada waktu kita dilantik kita harus segera tune on untuk melakukan kepengawasan sambil jalan saja. Jadi kita melakukan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan pilkada atau pilgub itu sendiri. Oh, berarti hanya fokus dengan pengawasan ya Pak ya? Iya, karena memang kita dibatasi oleh waktu Mas. Jadi kita nggak punya cukup waktu lah untuk mensosialisasikan. Kalau sekarang kan berbeda gitu kan, kita masih ada cukup waktu untuk desa pengawasan, desa anti politik. Kita masih pada waktu itu waktu kita habis untuk kepengawasan pada saat itu. Dan saat niku sudah terbentuknya sekretariat nggih Pak nggih? Sudah terbentuk. Jadi bukan sudah terbentuk ya, kita yang membentuk sekretariat pada saat itu. Jadi pada waktu kita dilantik kita memang belum ada sekretariat. Jadi kita yang membentuk sekretariat. Ada kejadian unik sih sebenarnya pada saat itu, di mana pada waktu pembentukan sekretariat, karena kita belum ada anggaran yang turun, akhirnya kita menggadekan SK yang kita terima gitu. Itu ada saksi hidupnya gitu loh. Itu sekarang juga ada di sekretariat Kabupaten Sukoharjo. Dia saksi hidup itu pada saat itu. Bagaimana kita menggadekan SK untuk membiayai pembentukan sekretariat itu. Berapa orang itu dan mereka dari mana saja atau? Yang pasti pada saat itu yang menjadi kepala sekretariat adalah yang menjadi koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sekarang ya Pak Ali Mursidi. Itu kan berasal dari pada saat itu sudah di LH dinas. Kemudian juga ada Mas Maksum, tapi sekarang Mas Maksum itu sudah kembali ke pemerintah daerah. Kemudian juga ada Mas Novi, kemudian juga ada itu aja. Kemudian yang untuk non PNS-nya ada berapa ya kemarin, saya lupa itu ya. Ada Mas Agung, ada Mbak Ayu, kemudian ada Mbak Wahyuni, kemudian ada Mas Dodi, Mas Dwi Cahyono, Dwi Stiono. Itu aja kalau nggak salah itu kemarin. Mungkin ada yang lupa ya, mohon maaf gitu kan pada saat itu ya. Jadi belum begitu banyak lah pada saat itu. Pada saat 2017 nih nggih Pak. Nggih. Bagaimana keberadaan pengawas kecamatan, tingkat kecamatan atau pengawas sampai tingkat TPS Pak? Apakah sudah ada atau? Pengawas itu memang pada saat di 2017 ya, pada waktu kontestasi pilgub itu sudah sampai pada tingkat pengawas TPS itu kan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan tingkat TPS itu ada, seperti juga dari pihak teknis KPU ada jajarannya dari tingkat PPK sampai dengan tingkat KPPS. Jadi kita imbangkan seperti itu.
Saat itu Bawaslu sifatnya ad hoc nggih Pak? Ini di mana kantornya Pak? Pada waktu itu sebutannya bukan Bawaslu ya, masih Panwaskap ya. Iya, jadi masih bersifat ad hoc memang, karena makanya tadi saya sampaikan bahwa masa kerja kita cuma 1 tahun, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mensosialisasikan hal seperti membentuk komunitas dan sebagainya, kan seperti itu, karena kita langsung fokus kepada pengawasan itu sendiri. Jadi pada waktu menjadi Panwaskap itu saya kantornya ada di sebelah timur Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Jadi kantornya itu sebenarnya adalah rumah dinas kejaksaan, kan seperti itu, menghadap ke barat, kan seperti itu. Oh, yang saat ini menjadi rumah dinas nih ya Pak, Betul, kejaksaan nggih. betul di situ. Pada saat niku kan sifatnya ad hoc, belum ada anggaran nggih Pak nggih. Sudah ada anggaran Mas, Sudah anggaran. sudah ada anggaran, tapi anggaran itu kan berasal dari APBD provinsi. Sedangkan untuk rumah dan sebagainya itu kan sebenarnya fasilitasi dari pihak pemerintah daerah, dan kita difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah di situ, kan seperti itu. Dan bagaimana sarana dan prasarana saat ini Pak? Yang pasti pihak pemerintah daerah memfasilitasi ya. Pertama dia memfasilitasi dengan adanya kantor sekretariat, kemudian juga ada kendaraan. Pada waktu itu kendaraan yang ada itu kita diberi kendaraan masih roda 2 ya. Masih roda 2, kemudian beberapa saat kemudian kita diberi itu Kijang Innova itu, kan seperti itu. Jadi pihak pemerintah daerah itu mensupport Panwaskap pada saat di Pilgub 2018. Pada saat Panwas dibentuk ini ya Pak, itu masuk penyelenggaraan apa Pak ini Pak? Pada saat tahun 2017 ya, 2017 itu kontestasinya adalah pemilihan gubernur Jawa Tengah, gitu kan. Jadi lebih kepada pilkada ya, dikatakan seperti itu. Untuk peserta Ya. itu siapa saja Pak, dan dari calon pengusungnya? Jadi pada saat itu calonnya itu ada 2 pasang ya Mas ya. Yang pertama itu adalah Ganjar Pranowo dengan Tad Yassin, di mana dia diusung oleh Partai PDI, kemudian Golkar, kemudian Demokrat, Nasdem, dan P3. Kemudian yang kedua adalah Sudirman Said dan Ida Fauzia, di mana dia diusung oleh PKB, PAN, Gerindra, dan PKS itu. Di Sukoharjo sendiri itu siapa yang pemenangnya Pak? Setelah penetapan dari KPU itu tetap bahwa pemenangnya adalah pasangan urut nomor 1 dengan suara, ini ada saya punya catatan, yaitu sekitar 270-an ribu lebih, kan seperti itu. Kemudian untuk yang pasangan nomor urut 2 itu 196 ribuan gitu. Dan untuk suara tidak sahnya 16 ribuan. Jadi lumayan banyak sih sebenarnya selisih antara pasangan nomor urut 1 dengan nomor urut 2. Itu berdasarkan penetapan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Demikianlah sahabat Bawaslu, wawancara kami dengan salah satu pelaku kepengawasan pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Sri Mulyono, salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.